warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai DNS server, kemudian master slave server ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang author servernya ya. Karena di sini dalam pembelajaran kali ini itu ada beberapa materi ya teman-teman. Pertama itu ada konsep master slave DNS server, kemudian konfigurasi master DNS server, kemudian konfigurasi slave DNS server, kemudian pengujian master slave DNS server, kemudian yang terakhir itu konfigurasi permanen server pada Ubuntu client. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu konsep master slave DNS server. Oke, nah untuk konsep master slave DNS server. Nah, di sini pada bab kali ini kan kita kemarin sudah konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi di server dengan itu ibaratnya masternya, kemudian Ubuntu client server 2 itu sebagai slave ya teman-teman, atau backup-nya. Oke, nah kan kemarin kalau kita udah konfigurasi ya teman-teman, di sini kita basket dan manage, kemudian dot local. Nah, jika teman-teman lihat di sini untuk page-nya itu master ya teman, yang server bagian. Nah, jadi pada bab kali ini kita akan membuat Ubuntu server sebagai slave ya teman, sebagai backup-nya. Jadi ketika di server bagian ini atau di master ini mati, jadi lokal DNS-nya itu bisa terbackup oleh Ubuntu 2 client, jadi server 2 Ubuntu server ya. Jadi pada waktu kali ini kita akan konfigurasi slave pada server 2 Ubuntu server ya teman. Oke, secara cukup kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Nah, pada video kali ini kita akan konfigurasi master DNS server ya teman. Dan di sini jadi kita akan mengkonfigurasi dari server bagian itu mentransferkan semua konfigurasi yang kemarin telah kita konfigurasi ke dalam slave Ubuntu server ya teman. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya ya. Nah, ini kan ada konfigurasinya teman, saya sudah siapkan untuk konfigurasi master DNS server. Nah, di sini pertama kita masuk ke dalam nano.conf.local ya. Dan di sini masuk ya, kita nano.n.com.local. Oke, nah di sini sudah ya. Kemudian di sini teman-teman di bawah filenya ini teman-teman enter, kemudian save ya, kemudian allow transfer seperti ini. Coba lihat lagi ya. Nah, di sini kan ada ya, ini allow transfer, kemudian buka kurung kurawal, kemudian IP untuk Ubuntu servernya, kemudian titik koma, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. Master slave, kemudian di sini allow transfer, buka kurung kurawal, kemudian kasih IP-nya 10.3, kemudian kasih titik koma, kasih tutup kurung kurawal, titik koma lagi ya teman. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk
Kemudian ini untuk refreshnya kita samakan ya teman-teman. Coba ini teman-teman kita kemudian tab lagi ini, coba lihat lagi ya, lihat lagi. Nah di sini sama auto transfer itu, kemudian kita tutup kurung kurawal ya. Oke, itu sama berarti kalau transfer ini dari lupa ini kan transfer, kemudian buka kurung kurawal, terus titik tiga titik koma, pasti titik kurawal titik koma. Oke, seperti ini untuk konfigurasinya. Kita Ctrl X, yes, kemudian enter. Oke, nah lanjut ke konfigurasinya lagi ya teman. Di sini kita masuk ke serial nomornya ya. Kita cek terlebih dahulu ya. Cek dengan cek ini. Nah di sini tidak ada masalah ya teman. Kita lanjut ya. Ini berarti di sini kita masuk ke nano, kemudian db alihkan ya. Oke, kita nano nano db dot nanti. Nah di sini tinggal kita ubah untuk serial numbernya teman. Karena kalau kita habis konfigurasi itu serial numbernya harus diubah ya. Ini jadi 6 ya. Karena di sini juga kita akan menambahkan NS baru ya. Jadi di sini teman-teman tinggal enter, kemudian kasih ini, kemudian tab, dan kasih in, kemudian NS, tab lagi, kemudian kita ns2 dot masih.com. Nah, apa ns2 masih.com itu untuk Ubuntu server ya teman-teman, untuk DNS Ubuntu server. Oke, kita lihat lagi di konfigurasinya, dan kita juga menambahkan ns2 in adnya ya teman-teman. Dan di sini dan teman-teman di sini jangan lupa titik ya, sudah menambahkan domain ini titik, kemudian enter, kemudian tambahkan ns2 tab, kemudian akses dulu ya, kemudian akses, kemudian tab lagi, IP-nya itu 10.3. Oke, seperti ini. Saya lagi ya. Saya ini. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke nano db.10 ya. Ini sebanyak ya. Ctrl X, yes, kemudian enter. Sini kita masuk lagi ke dalam nano db.10 ya. Nah di sini jangan lupa untuk ganti serial nomornya itu habis kita konfigurasi ya. Nah di sini juga saya akan menambahkan pointer baru ya. Pointer baru, jadi di sini kita tambahkan 3 karena
IP paling belakang Ubuntu server yaitu 3 ya. Kemudian saya tab in, kemudian tab pointer, kemudian tab lagi ns2.maki.com, jangan lupa titik ya, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman save lagi, X, yes, kemudian enter. Kemudian cek ya teman-teman, apakah konfigurasinya ada yang salah atau error ya teman-teman. Oke, cara ceknya di sini teman-teman tinggal name, kemudian check John. Oke, check John, kemudian teman check John Manki db10. Oke, manki.com, kemudian db.manki, seperti ini udah oke teman-teman. Oke, kemudian di sini kita check John, kemudian 10.10.10 titik 2, kemudian in, kemudian alpha db10, seperti ini. John 10 in alpha not error. Oke, saya coba lihat lagi di sini. 10. Oh sorry, nampaknya harusnya gak pakai 2 ya teman-teman, gak pakai 2 ya, sorry, gak pakai 2. Oke, seperti ini aja. 10 in pakai address ya, address, kemudian dot arpa, kemudian db.10 ya, db.10. Oke, nah ini juga sudah oke teman-teman. Oke, kalau sudah oke semua, kita sistem ctl restart bind 9 ya. Oke, di sini ada typo. Sistem ctl restart bind 9. Oke, ini sudah. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasinya teman-teman. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan konfigurasi slab DNS server ya teman-teman. Nah, barusan kan kita udah konfigurasi master DNS server ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi slab dari Ubuntu server ya. Nah, oke, langsung saja kita ke Ubuntu servernya ya. Karena di sini saya udah ada ya Ubuntu servernya. Oke, nah untuk konfigurasi kali ini itu konfigurasi slab DNS server. Yang pertama kita akan install bind 9 terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini coba sudo apt install bind 9 seperti ini. Oke, nah ini udah keinstall ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam /etc/bind ya. Kemudian /etc/bind seperti ini. Oke, nah ini sudah masuk ya bind. Kemudian kita ls, kita masuk ke nano name kemudian lokal ya, seperti ini. Oke, di sini is on routable. Saya Ctrl X dulu, saya coba kita pakai nano ya, sudo nano ini. Oke, nah ini udah bisa. Dan kita konfigurasi ya.
untuk joinnya. Kita konfigurasi join, kemudian titik koma 2 di atas, kemudian namanya itu marki.com ya, nama domainnya. Kemudian jangan lupa titik ya, titik, gak pakai titik, harusnya pakai titik 2 di atas seperti ini. Oke, sorry, sini join, kemudian sini tab ya. marki.com seperti ini, kemudian kurung, titik koma 2 di atas, kemudian spasi buka kurung kerawal, kemudian enter 2 kali, kemudian kembali ke atas. Di sini tab, kemudian di sini type-nya itu bukan master ya, di sini kita tab-nya slab ya, tab-nya slab, jangan lupa titik koma, kemudian enter. Kita tab lagi. Di sini filenya itu kita disimpan di db.marki ya, db.marki, kemudian tutup kurung, titik koma 2 di atas lagi, kemudian kasih koma 2 di atas, kemudian kasih titik koma ya. Dan di sini enter lagi, kemudian tab lagi. Di sini kita konfigurasi untuk masternya, kemudian buka kurung, kemudian 10.10.10.2 ya, kemudian kasih titik koma, kasih tutup kurung, kemudian kasih titik koma lagi, enter, buka tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian kasih titik koma. Oke, ini sudah. Kita konfigurasi lagi ya, kita masuk ke refresh zone-nya, itu sama ya, join, kemudian ini, kemudian tab marki.com, kemudian kasih titik atau koma 2 di atas ini, kemudian spasi buka kurung kurawal, enter, kemudian tutup kurung kurawal, kita kembali lagi ke atas. Oke, nah di sini sama ya, untuk type-nya itu slab ya, type-nya itu slab. Kemudian jangan lupa kasih titik koma ya, slab, kasih titik koma, kemudian enter, tab. Untuk filenya itu di db.10 ya, seperti ini. Kenapa berbeda? Karena untuk yang di join yang kali ini itu kan kita udah mengalau transfer dari DNS 1 ke DNS 2, jadi seperti itu ya. Jadi nantinya kita tidak usah membuat DB10 seperti yang di video kemarin ya, nanti akan otomatis disimpan ke dalam var, kemudian change, kemudian bind ya di sini ya. Oke, di sini DB10. Oke, sudah, kemudian enter. Bukan yang ini ya, yang ini enter, kemudian tab lagi, kemudian untuk masternya kurung kurawal,
bukan kurung kurawal ya, ini pinnya itu 10.10.2, jangan lupa titik koma, spasi, tutup kurung, kasih juga titik koma, kemudian jangan lupa yang tutup kurung kurawal kasih koma juga ya. Nah yang ini jawabnya itu saya salah ya. Teman-teman, nah untuk konfigurasinya itu seperti itu ya teman-teman, tinggal Ctrl X, yes, kemudian save ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita coba lihat lagi ya. Nah di sini kita cek dulu ya dengan perintah sudo nyman cek konfigurasi ya, apakah ada yang salah dalam konfigurasinya. Oke, nah di sini udah ada ya untuk atau enggak ada di error ya dalam konfigurasinya. Oke, nah seperti yang tadi udah saya bilang, kenapa nyimpen filenya kok nggak di etc kayak yang di ini ya, kayak yang di ini etc/bind/db10, kenapa nggak disamakan? Karena kan kita udah mengallow transfer untuk filenya teman-teman, jadi itu file db10 nantinya akan ditransfer dari masternya sendiri ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita coba ls kemudian /var. Oke, sebelum ls itu kita sudo systemctl restart untuk bind 9 nya dulu ya, bind 9. Oke, nah ini sudah, kita coba ls kemudian ls/var/change kemudian /bind. Oke, nah ini sudah ada untuk db madkey nya teman-teman. Nah sekarang itu db10 nya itu enggak ada. Oke, saya coba lihat lagi ya, apakah konfigurasinya ada yang salah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya coba untuk saya lupa untuk menambahkan R ya di sini. Nah di sini saya tambahkan, nah saya lupa menambahkan saya tidak menambahkan R ya di sini. Jadi salah satu juga itu sangat fatal ya teman-teman, nanti jadinya tidak ada ya untuk filenya. Oke, saya coba Ctrl F, kemudian enter. Kita cek lagi ya, kita ls lagi. Nah di sini masih belum ada ya. Kita coba lihat lagi apa yang salahnya ya. Jangan 10 ini ada itu misalnya device 10 master. Kan di sini teman-teman, kalau seperti itu kita coba sudo system restart bind 9 kemudian kita ls lagi, dan ini udah ada untuk db10 nya ya, seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk konfigurasi Slab DNS server. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman. Nah di video kali ini kita akan
pengujian master slave DNS server ya teman-teman. Oke, nah barusan kan kita udah konfigurasinya ya. Nah sekarang tinggal kita ke pengujiannya ya. Oke, nah di sini untuk pengujiannya kita menggunakan Ubuntu desktop sebagai kliennya ya. Oke, nah di sini pertama kita konfigurasi dulu untuk resolvernya ya. Sudo nano /etc/resolver. Oke, kalau sudah seperti ini, nah di sini teman-teman kan kemarin kita udah menambahkan resolver yang 10.10.2. Sekarang kita tinggal tambahkan ya. Nah, enter, kemudian name server 10.10.10.3, kemudian Ctrl X, yes, kemudian enter. Oke, nah kalau sudah, langsung saja ke pengecekannya seperti yang kemarin teman-teman. Ini tinggal di kemudian madki.com ya, seperti ini. Oke, nah di sini udah muncul ya. Nah di sini harusnya muncul ya teman-teman, seperti yang sini. Saya coba untuk get dulu, get lb.madki, masuk dulu, exit, masuk ke cd /etc/file. Get lb.madki. Oke. Nah, di sini harusnya muncul ya teman-teman yang ns1 madki.com dan juga ns2 madki.com. Kemudian untuk IP-nya juga 10.10.2.3 itu seharusnya muncul ya. Nah di sini saya nggak tahu kenapa yang saya itu nggak muncul ya teman-teman, padahal saya udah konfigurasi itu udah sesuai ya sama yang di video modulnya. Mungkin ini terdapat error ya di Linux saya atau komputer saya, jadi saya minta maaf teman-teman. Nah, di sini untuk servernya itu udah teman-teman menjadi 10.10.10.2. Nah karena kita udah konfigurasi yang backupnya, jadi ketika yang server yang tipe masternya itu mati, misal yang server Debian kan tabnya master ya teman-teman. Nah, itu ketika saya power off itu otomatis akan beralih ke cadangannya yaitu slave ya teman-teman, Ubuntu server. Nah, jadi nanti IP-nya akan berganti jadi 10.10.3 seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk pengujiannya. Di sini saya juga udah utak-atik, udah samakan sama yang di modulnya. Untuk konfigurasinya itu udah persis sama, tetapi yang saya nggak tahu kenapa ya teman, itu nggak bisa muncul untuk yang authority sama additionalnya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman. Nah di video kali ini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah di sini kita buka untuk Ubuntu clientnya ya. Nah di sini kan kalau kita udah mengedit name servernya itu menjadi 10.10.3 sama 10.10.2 ya teman-teman. Oke. Nah secara default itu kalau DNS server itu name servernya itu 888.8 ya teman-teman, atau 884.4 ini.
atau dari DNS server yang didapatkan oleh DHCP client tersebut ya teman. Semisal 127 titik berapa ya teman, itu seperti itu ya teman. Oke, nah saya Ctrl X, saya no aja, saya enter. Kemudian kalau saya di sini saya coba untuk masuk ke setting, kemudian kita enable, kemudian kita disable enablekan. Oke, sini kita masuk lagi. Kalau sudah di oke, kemudian kita cek lagi ke sudo nano /etc/con. Nah di sini otomatis menjadi default lagi ya teman, atau DNS defaultnya ya seperti ini. Kemudian saya Ctrl X. Nah di sini untuk konfigurasi permanennya, nah di sini kita menggunakan di router Debian ya. Dan di sini teman-teman tinggal masuk nano/etc/dhcp, kemudian dhcp.konfigurasi terminal ini. Nah kemudian di sini ada yang namanya option ya. Nah di sini ada namanya option, yaitu name servernya yaitu monkey. Nah ini bisa kita ganti menjadi IP-nya yang tadi yaitu 10.10.2 dan juga 10.10.3 seperti ini ya. Nah supaya merequestnya langsung ya, jadi tidak melalui DHCP dulu seperti itu, atau lokal DNS. Jadi nah di sini itu tidak ketahuan yang namanya apa yang menjadi master dan juga slave-nya ya teman-teman. Karena di sini Ctrl X, kemudian yes, kemudian saya enter. Nah kalau sudah di sini kita cek lagi ya, kita masuk ke sini, kemudian setting, kemudian disable enable, dan kita cek harusnya default routernya ini berubah ya teman-teman. Oke, saya lupa untuk sistem CTL, saya kemudian saya lupa untuk sistem CTL, kemudian restart ISC DHCP server. Oke, nah di sini saya lupa untuk sistem CTL restart ISC DHCP server ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah, kita cek lagi ya teman-teman di Ubuntu desktop, masuk ke setting ya, masuk ke setting, kemudian disable enable untuk internetnya, kemudian masuk ke setting. Nah bisa teman-teman lihat, nah di sini udah ada DNS-nya teman, yaitu 10.10.2 dan juga 10.10.3 ya teman-teman. Nah jadi di sini tidak kelihatan yang mana master dan juga slave-nya ya teman-teman. Nah seperti itu untuk konfigurasi resolver permanen pada Ubuntu kliennya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba untuk cancel aja, kemudian di sini saya coba tik lagi ya, tik
wifi.com. Nah, di sini hanya memunculkan itu sama ya teman-teman IP dari domainnya yaitu madki.com ya teman-teman, yaitu 10.10.4. Nah, di sini juga untuk servernya itu udah berubah ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi permanennya. Oke, saya rasa cukup untuk video DNS server master slab server ya teman-teman. Saya minta maaf bila mana hanya konfigurasi saya yang salahnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.